Oke, ada langsung aja kali manggilnya. Om Agus, halo juga, halo Kak. Iya Koko, kalau ini Koko ya? Ini jangan Om, jangan Om. Oke, ya. Berarti Om Agus aja ya, oke. Nah, kita kan mau bicara soal pemuritan nih ya, Om Ko, ya jadi bingung saya. Oke, gak apa-apa lah ya. Nah, aku mau nanya sih secara singkat, menurut Koko dan Om Agus sendiri gitu ya, apa sih pemuritan itu? Kayak gitu. Oke. Siapa yang? Mungkin Om Agus dulu kali ya Om. Oke. Ini tua sendiri nih ya. Enggak Om, jiwanya muda Om. Ya puji Tuhan. Enak kok, di antara anak muda lebih enak. Oh ya mantap. Pemuritan ya seperti Yesus manggil murid-muridnya ikut aku. Apa intinya? Tuhan bilang dari penjala ikan jadi penjala manusia. Jadi kalau buat saya pemuritan itu sesuatu hal yang konsekuensinya tinggi banget loh sebetulnya. Artinya sederhana tapi dalam banget sebetulnya. Artinya mengubah orang yang mau dimuridkan tadi, mengubah dari sekedar tadinya hidup untuk dirinya sendiri, sekarang change destination untuk hidup untuk Tuhan. Oke. Itulah pemuritan, mengubah direction dari hidup. Kalau nggak ada arti, kalau nggak bisa mengubah ya akhirnya cuma pengajaran doang, Iya. cuma belajar doang. Oke. Ya mungkin itu. Oke, thank you Om Agus, mantep banget. Ya berarti perubahan hidup ya guys, dalam discipleship itu pasti ada perubahan hidup. Nah kalau menurut Kodoni nih, menurut Kodoni itu apa sih pemuritan Ko? Oke, saya coba mendeskripsikan dengan bahasa yang simple ya. Menurut saya sih simpelnya pemuritan itu cuman bicara ini. Pemuritan itu bicara sharing life, sharing value untuk kita bisa walking together and growing together. Sesimpel itu sih buat saya. Oke, thank you Ko. Kalau menurut langsung aja nih ya, sekalian megang mic nih. Kalau menurut Kodio nih? Bagi aku pemuritan itu adalah namanya pemuritan berarti menciptakan murid ya. Iya. Menciptakan murid. Sorry ini sedikit teologi dikit matetes. Artinya seseorang yang shared our belief, shared our values, shared our visions, dan ujungnya murid itu menghidupi visi gurunya. Ketika Yesus mati, muridnya itu menghidupi visi Tuhan Yesus. Ya benar. Sampai sekarang kita 2000 tahun berikutnya. As simple as that. Gimana lu bisa seperti kata Om Agus tadi, hidup bukan untuk diri kita lagi. Hidup untuk orang lain. The moment that you live for others, that's the moment when you truly live. Yeah, that's my definition. Oke, thank you Ko. Kalau dari Ko Fandi sendiri nih? Oke, kalau menurut saya pemuritan itu adalah kehidupan yang menjadi bahan, bukan bahan yang menjadi kehidupan. Karena banyak kali kita itu kalau bicara pemuritan selalu cari bahan. Bahannya mana? Kurikulumnya apa? Tapi sepanjang yang saya jalani dan saya pelajari dari Tuhan Yesus adalah kehidupan yang dijadikan bahan dan bukan bahan menjadi kehidupan. Dan di dalam pemuritan itu menurut saya ada 4 aspek yang perlu dibangun. Tadi sudah disampaikan tapi coba saya simpulkan juga. Adalah relationship harus ada di dalam pemuritan. Pengajaran, teaching harus ada di dalam pemuritan. Fathering atau mentoring harus ada di dalam pemuritan. Dan terakhir adalah life example harus ada di dalam pemuritan. 4 hal ini perlu ada di dalam yang namanya pemuritan. Tapi pemuritan sendiri adalah kehidupan kita yang menjadi bahan. Jadi bukan cari-cari bahan orang untuk jadi murid, untuk menjadi kehidupan. Mantap banget nih. Oke, nah teman-teman tadi kita udah dengar dari 4 speaker kita. Nah kita mau dengar arti discipleship juga dari Pastor Andi di CK8. Boleh langsung videonya dari multimedia. Discipleship is copy me. Follow me as I follow Christ. Sebetulnya discipleship berani bilang just copy me, follow me, do what I do, gitu ya. Saya suka banget
program discipleship saya yang saya buat dengan My Leadership adalah saya sebut SIT. SIT. SIT itu kan udah jelas duduk ya. Duduk artinya sejajar. Duduk, saya nggak menempatkan diri lebih tinggi walaupun mereka follow me, tapi waktu saya duduk, saya sejajar, saya mau dekat. Waktu kita duduk, suasananya adalah casual, bukan resmi, tapi lebih duduk sama-sama. Saya sebutnya, yuk sit sama saya gitu ya. Saya bagi SIT, waktu kita ngomong S, seringkali kita pastor langsung bilang, gue mau kasih sermon gitu kan, khotbah yang. Tapi sebetulnya discipleship yang paling bagus adalah sharing life. Bahkan ini agak bodoh sih, tapi menurut saya begini, bahan discipleship yang paling baik adalah yourself gitu loh. Jangan pernah ngajarin sesuatu yang nggak pernah kita kerjain, bahkan apa yang kita nggak tahu gitu loh. It's not discipleship. Makanya saya bilang sharing life. Kita share struggle-nya kita share win and lose ya kehidupan kita. Gue bisa menang karena ini, gue kalah juga karena ini. Kita berani share life kita, dan itu satu hal yang luar biasa waktu kita bisa share life. Dan kata I atau dari S itu atau I, kita suka banget impartation kan ya, apalagi kita kan Roh Kudus, impartation. I love impartation, tapi terus saya ngomong sit adalah inspiring sebetulnya. Lewat saya share life, I want this to be inspiration buat dia. Paling nggak, wow, kalau pastor gua yang juga manusia, yang pernah ngalamin struggle, yang pernah ngalamin gagal, yang pernah juga akhirnya bisa menang, I can do it. Paling nggak lewat discipleship yang kita mau lakukan adalah at least inspire them. Bukan hanya mendoakan, tapi paling nggak membuat mereka ada satu dorongan dalam hidup mereka. Dan kata T atau T bukan teaching ya. Kalau teaching, guru itu berdiri dan satu arah. But I love the word tutoring. Tutor itu guru les, duduknya sebelahan. Dan biasanya dia bilang, oke ya, aku contohin dulu, habis itu kamu yang coba. Sehingga saya percaya discipleship yang baik, saya kata tadi adalah follow me, copy aja saya, yaitu pertama share aja hidup kamu. Bagaimana reaksi kita dalam kehidupan kita, struggle-nya kita, berhasilnya kita. Kedua, inspire them. Karena mereka inspire. Kedua, tutor, artinya bukan hanya kita ngomong searah peduli amat lu nggak ngerti, tapi tutor itu make sure dia ngerti dengan memberi contoh. Dan saya suka banget apa yang prinsip daripada discipleship. Seringkali kita bilang oke, pertama I do, you watch, and we discuss. Jadi aku lakukan dulu, kamu lihat, kamu catat, lalu kita discuss apa yang nggak ngerti. Kedua, aku lakukan, I do, you help. Izinkan dia tolong kita, paling enggak setengah kita buatin soalnya, dia yang menyelesaikan. Lalu kita discuss. Lalu yang ketiga, kita bantuin dia, tapi dia yang lakukan. Kita cuma bantuin dia, lalu kita discuss lagi. Dan yang terakhir, izinkan dia lakukan, kita cuma watch, and then we discuss. Kalau kita bisa, tentunya nggak langsung kita cuma, oke, sekarang lu lakuin deh. That's not discipleship. Itu seringkali kita pikir discipleship can do in one night. Nggak bisa. Kita harus ada proses itu. Ada proses di mana kita harus discover, menemukan dulu, lalu ada momen disciples, memuridkan, baru deploy. Jangan langsung belum udah deploy, kita langsung terjunkan payung, nggak bisa. Kita harus discover dulu, pilih dulu orang yang bisa terjun payung itu yang mana, syarat-syaratnya dulu, discover dulu. Kedua, disciple them, kasih tahu dulu tadi semuanya, yes, no-nya yang mana yang boleh, baru kita deploy. I think that's as simple as that discipleship.
Nah, teman-teman mungkin semuanya juga kita udah ngerti bahwa ya udah pemuritan tadi bagi hidup, tadi pengutusan juga mungkin ketika kita dimuridin, ketika kita masuk langsung dalam kehidupan seseorang itu discipleship. Nah, mungkin aku mau nanya-nanya lagi nih ya. Jadi kan mungkin ada juga nih, aku tahu nih Om Agus di GBI Tanjung Duren ya Om ya. Mungkin boleh ceritain gak Om, maksudnya style pemuritan di GBI Tanjung Duren itu seperti apa sih? Karena aku dengar tuh kayak lagi happening banget nih di Tanjung Duren tentang pemuritan kayak gitu. Boleh diceritain gak Om? Oh, mulai dari mana ya? Ya, jadi kita mulai sebetulnya dari ya seperti yang tadi Pastor Andy bilang ya, sebetulnya secara tidak terasa bertahun-tahun itu dimulai tadi dengan. Nah, dulu Om coba muridkan langsung, memang beberapa orang. Ya, tapi ya terakhir ini kan puji Tuhan sudah ada orang-orang yang bisa lakukan secara lebih detailnya ya. Walaupun masih turun juga gitu ya, maksudnya masih mengenali leaders-leaders mereka. Nah, mungkin bisa spesifik kira-kira yang mau ditanyain persisnya yang mulai dari mananya begini gitu. Zaman Om Agus mencetak pemimpin yang level pertama, bukan yang sekarang. Iya. Oke. Kalau sekarang kan udah jalan nih. Kita pengen tahu dulu Om ngebangun generasi pertama, generasi Ko Alex gitu. Gimana itu? Generasi pertama itu mungkin kalau sebagian ada yang tahu mungkin sekarang yang jadi gembala-gembala di Bangka. Jadi Himawan, Frank. Itu yang generasi pertama. Ya dulu tadi seperti yang di-sharingkan, Om coba bagikan apa yang Om alami gitu ya, sharing live. Ya, dan itu frekuensinya mungkin cukup intens, khususnya beberapa orang di awal ini. Seminggu 2-3 kali ketemuan selama mungkin 5-7 tahun. Oh, selama 5-7 tahun itu benar-benar konsisten terus. Jadi betul-betul mereka boleh dibilang punya value yang betul-betul yang Om coba tanamkan adalah value. Jadi value-nya harus sama. Gitu, sampai value-nya sama. Gitu. Jadi bukan itu yang dilakukan dulu. Oke, tadi kan selain tanam value ya Om ya, maksudnya apalagi sih dalam pemuritan tuh yang Om lakukan ke, tadi mungkin kayak yang disebut Pak Alex kayak gitu, apa aja tuh Om, maksudnya ketika membangun hidup mereka gitu ya, masuk ke dalam kehidupan mereka tuh apa aja yang dilakukan selain tanam nilai? Secara pribadi nih ya. Iya. Tadi karena Om langsung ngerti bahwa ini mengubah arah kehidupan. Ayat pegangan Om tuh Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Okay. Jadi itu yang jadi pegangan. Nah, jadi coba di sini memang banyak. Waduh, kalau mereka tuh Om marahin kan udah sering banget lah gitu. Kasarnya. Betul-betul dimarahin, betul-betul ditegur, betul-betul ini lu nggak boleh gini. Oke, berarti Om tuh salah satu mungkin discipleship-nya yang benar-benar garis keras juga ya Om ya. Mungkin ya Om kayak gitu kali ya. Iya sih. Jadi strict banget ya, kayak kamu harus kayak gini gitu ya Om ya. Tapi Ya, yang hebat walaupun, anak-anaknya nempel sama Om Agus. Oh, oke. Itu loh, itu gue bingung Om. Yang hebat tuh anak-anaknya Om tuh nempel sama Om. Walaupun Om keras, strict. Ya maksudnya kadang-kadang gitu ya, tapi contohnya ya sering ngajak makan. Oh itu mencairkan suasana ya Om ya mungkin. Iya benar, udah abis di ini kan tegasin gitu ya. Kayak orang tua di rumah kan, abis dimarahin kan mesti dibaik-baikin. Oke. Ya kurang lebih begitu. Ya karena satu perkara ya yang tadi kita kan mau mengubah, kita tahu nih kalau orang dunia hidup untuk dirinya sendiri tadi kan ya gitu ya. Sekarang mau dirubah. Jadi tadi kalau kita yang saya tahu yang harus kita lakukan, kita ini serius. Lakukan itu tuh orang yang kita muridkan kita harus ngerti. Mereka nangkep bahwa kita serius lakukan ini gitu loh. Iya. Bukan sambil lalu gitu. Iya. Jadi spend waktu benar gitu. Iya. Gitu. Ya contoh terakhir.
tadi anak muda ini harus ngerti bahwa kita serius tadi. Kita memberikan prioritas. Itu artinya bukan memberikan cuma sekedar memberikan panggung, memberikan apa gitu ya. Tapi contoh terakhir ini Om Sri baru sadar gitu. Tanggal 26 April kemarin kan suasana pasti masih lebaran banget kan. Iya. Ya lebaran banget gitu. Itu diskusi sama beberapa orang gitu ya. Om kan melakukan doa pengerja itu rutin betul-betul. Setiap Rabu tuh pasti gitu. Kemarin tuh Rabu 26 April, wah Pas mau lebaran. kan Iya. pas lebaran, Pas gitu. lebaran. Nah, gitu. Mau onsite apa online ya? Om tetap adain pasti. Om tuh selalu ngadain. Jadi Iya. nggak ada libur. Sekalipun libur, lebaran tetap doa. Misalnya begitu bisa tetap ada. Oh mantap. Jadi kalau tanggal merah tuh masih ada ini oke online. Om dari luar negeri pun seringkali kadang-kadang masih bisa bawain gitu. Oh, tanggal merah pun tetap ada tapi online. Iya, biasanya begitu. Jadi kita coba bangun konsistensi sungguh-sungguh. Iya. Konsistensi. Nah ini tadi kan liburan. Tanya sama dua pengerja yang udah cukup umur, udahlah online aja. Kan ini banyak yang mau jalan-jalan, mau pergi-pergi. Tapi saya tanya sama dua pemimpin yang anak muda, onsite Om, berapa persen datang? 90% pasti datang Om. Jadi biasanya kita doa pekerja itu 120-an gitu ya, setiap Rabu itu 120-an. Terus tapi ya Om pikir kan ya udahlah pas hari itu kan suasana santai, Om juga bilang oke sediain makan. Udah sediain makan. Ternyata betul loh, yang tua memang sebagian gak datang. Ya. Tapi yang muda, yang datang lebih banyak daripada biasa. 105 sampai 110. Wah. Itu mereka bisa hadir kan nggak cuman karena berarti Om karena sudah membayar harga, Om menabur dalam Iya. hidup mereka. Kan Iya. nggak mungkin ujuk-ujuk karena perintah datang tuh. Ya pokoknya gini ya coba Om pokoknya kalau di lokal, kan Om lagi nggak di luar negeri nggak apa, biar sakit pun Om datang. Keteladanannya iya turun banget Om ke anak-anak sampai generasinya ya. Wah mantap banget. Oke. Thank you Om Agus. Nah kalau mungkin dari Ko Fandi nih Ko, style pemuritan yang ada di mungkin di GBI Piset gimana Ko? Kira-kira boleh di-sharingkan? Sebenarnya kalau kita pemuritan itu langsung kalau secara program memang ada yang namanya friend. Friend ini sebenarnya komsel. Tetapi kita pakai nama friend atau bukan cool tetapi friend karena ada nilai-nilai di dalam friend itu. Jadi friend itu bagi kami adalah friendly, relation, inspire, edify, needs, donate. Jadi ada nilai di situ di mana di friend ini sebenarnya kami berharap ada pemuritan yang terjadi. Jadi pemuritan itu bukan sekali lagi kita nggak terlalu kuat di bahan, artinya kita nggak cari bahan, tapi yang kita mau bangun adalah relationship, yang kita mau bangun adalah hubungan, yang kita mau bangun adalah kekuatan daripada hubungan. Pernah ada sebuah teori mengenai di gereja itu kalau mau kuat kita harus membangun sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu adalah laba-laba satu tapi dia itu bisa mengaitkan satu titik dengan titik lainnya. Itu yang membuat sarang laba-laba itu tipis tapi kuat. Kita tuh harus membawa jemaat itu punya hubungan dengan sebanyak mungkin orang di gereja. Iya. Supaya mereka menjadi kuat di gereja itu. Oke. Jadi dia enggak, karena jujur di gereja kan ada gesekan banyak ya. Masalah pasti ada. Betul. Tapi karena dia gesekan sama ini tapi dia ingat teman gue masih banyak yang lain. Iya. Jadi itu yang membuat dia akan tetap kuat di gereja. Terkoneksi. Nah ya. itu yang Oke. menjadi kekuatan dari tujuan dari friend itu membangun sebanyak mungkin teman, relationship yang kuat. Tetapi relationship yang kuat harus dibangun di dalamnya ada inspiration juga, ada dorongan juga, ada bagi kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita coba bisa cover, bisa saling nutupin satu dengan yang lain. Jadi itu kalau bicara program kali ya begitu. Iya. Oke. Kalau dari Boleh didalamin sebentar gak? boleh. Van, gue penasaran
tadi kalau Om Agus sharing kan over 5 to 7 years. Kalau lu sendiri maksudnya sama pengerja atau anak muda yang lu muridin itu waktunya habis berapa banyak? Sama jemaat lah ya, maksudnya sama Ya. jemaat, sama pengerja, kayaknya hampir setiap hari. Hampir tiap hari. Hampir setiap hari saya gantian untuk ketemu kelompok ini, ketemu kelompok ini. Pernah sekali waktu, bukan sekali waktu, beberapa kali bahkan saking gak ada waktunya. Jadi saya diam di satu mall dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam gantian. Kelompok-kelompok sel group datang. Jadi lu yang stay di mall, Iya. Mereka yang datang gitu ya? Mereka datang sekelompok-sekelompok karena gak ada waktu. Dengan begitu efektif kan. Oh, Satu hari tapi bisa kumpulin 7 sel grup, 8 sel grup semaksimal yang mereka bisa datang pastinya. Tapi itu kan membuat memang waktu yang dibutuhkan. terus yang lu obrolin tuh Kadang-kadang nggak ada juga yang bingung. ya. Jadi kok Ini biasanya ada nanya, anak-anak Bandung tapi ini maksudnya ke kalian mah enggak ya. enggak kok biasanya tuh kalau misalnya lagi emang, kan itu kan Koko seharian tuh ya, kira-kira tuh ngobrol apa aja maksudnya kayak, oh ya kamu kabarnya gimana gitu. Ya kadang-kadang Nanya ada basa-basinya pasti, nggak mungkin Oke. sepanjang selama itu semangat terus nggak mungkin. Tapi kan niat, yang penting niat kan. gitu. Yes. Karena di situ saya pengen ketemu mereka, pengen kenal, asal saya tahu nama-namanya aja bagi saya udah cukup. Wow. Tapi kalau sampai harus, waktu mereka cerita apa saya juga kadang-kadang pikiran saya, aduh capek banget ya. Mereka cerita apa, tapi setidaknya saya mau bangun hubungan sama mereka. Iya, Jadi sebisa mungkin saya kenal jemaat saya, khususnya yang di sel group ya. iya. Kalau di jemaat, jadi kami nanti ke depan itu membagi siapa yang jemaat, siapa yang pengunjung. Oke. Yang jemaat inilah yang kita jemaat yang perhatiin. terhisap dalam sel Sel group. Friend Itu ini. yang lu spend waktu banyak Iya, di situ. iya. Tapi sekarang Ko Fandi juga turun ya Ko ya berarti ke pengerja tapi jemaat juga ya gitu ya? Iya, Yang saya terjoin juga sama pegang sel sel group. group juga. Oh. Saya pegang 2 sel group, tapi saya juga punya setiap hari ya selain pagi-pagi ke kantor gereja karena saya full time. Ya biasanya siang sampai malam ya saya janjian sama kelompok pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok begitu. Dan itu hampir setiap hari lah. Oke, kalau bisa kok. bilang. Mungkin aku langsung mau tanya juga nih. Tadi kan kok bilang ya capek lah gue pasti. Maksudnya pasti ada kadang basa-basi, kadang bisa ya serius kayak gitu. Nah kok maksudnya apa sih yang menjadi motor buat Koko gitu loh bisa sampai ya gue terus muridin mereka, gue terus kasih waktu, gue terus kasih tenaga gue kayak gitu. Apa tuh kok yang menjadi motornya? Ya apa ya, panggilan kali ya. Panggilan. Saya cuma pengen apa yang buat saya senang adalah waktu hidup orang berubah. Yes. Waktu orang tanda kutip lewat saya lah, walaupun nggak 100% lewat saya, tapi waktu mereka saya bisa bantu hidup mereka sedikit itu saya udah puas. Dan saya rasa apalagi kalau mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan dan pada akhirnya mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Itu yang mendorong saya untuk ini yang saya mesti lakuin. Nah mungkin kalau Ko Doni nih ya, aku mau nanya juga nih Ko. Kira-kira style pemuritannya di Growth Center tuh gimana sih Ko? Bingung juga cerita dari mana, tapi saya akan coba sharing. Iya. Saudara, tadinya tuh Pastor Andi tuh lakukan seperti Pastor Fandi. Bayangkan saudara, jadi Pastor Andi tuh hampir tiap hari ketemu orang. Sampai akhirnya ada pengerja tuh datang, Pastor Andi mau lakukan ini berapa lama? Not fair kalau seorang pastor dia habiskan waktu, bayangkan saudara, kalau mungkin dari jemaatnya mulai 500 bisa, tapi setelah jemaat kita beranjak sampai 2.500 lebih saudara, mau selesai kapan? Ya saudara bayangkan tiap hari ketemu orang, tiap hari akhirnya saudara kami mencoba berpikir dan kita buatkan sebuah sistem. Nah saudara harus mengerti begini, sistem itu harusnya bukan menghambat Tuhan bekerja, tapi sistem itu harusnya membantu bagaimana Tuhan bisa bergerak lebih luas. Amin. Itu semangatnya saudara. Jadi sistem itu tidak salah. Jadi saudara apa yang kami lakukan adalah bahwa karena ini bicara tentang praktikal saya akan coba ya. Jadi gereja kita kan tiap tahun tuh punya tema saudara ya. Misalnya tahun ini bangkitlah dan jadi terang. Nah Pastor Andi dapatkan bahwa tahun ini kita bicara tentang build. Membangkitkan komunitas, membangun komunitas yang untuk bangkit menjadi terang saudara ya. Jadi ini tema kita tahun ini. Nah biasanya yang kita lakukan adalah saudara sepanjang 1 tahun
itu kita akan breakdown tema apa yang gembala kita dapatkan dari build itu. Nah tahun ini contoh saudara, ini kasih contoh yang praktikal. Tahun ini kita membangun komunitas itu bagaimana tahun ini saudara. Pertama yang kita build 3 hal. Pertama kita bangun intimacy. Jadi saudara biasanya kita bulan Januari dan Februari kita itu bicara tentang vision gereja kita, bicara tentang value. Tapi dimulai bulan 3, 4, 5 itu bicara tentang bagaimana kita berbicara tentang intimacy. Lalu 3 bulan berikutnya yang kita bangun yang pertama intimacy, yang kedua kita bangun discipleship. Nah 3 bulan yang terakhir kita berbicara bagaimana saving the lost. Nah jadi biasanya kita pastoral to meeting saudara setahun itu kita akan bahas apa, lalu kita breakdown per bulan. Nah apa yang kita lakukan adalah kemudian saudara setelah kita breakdown kita akan mulai bagikan. Kita percaya tentang pelayanan intergenerasi seperti yang tadi di sisi pertama. Jadi kalau di kita saudara ada 5 segmen jemaat. Yang pertama umum, kemudian profesional saudara, kemudian kampus, kemudian youth, kemudian children. Children itu saudara anak TK sampai SD kelas 6 itu sekolah minggu. Kemudian youth itu SMP SMA, kemudian college, kemudian profesional, kemudian umum. Nah setiap apa yang kita dapatkan kita akan breakdown ke semua 5 ini saudara. Sehingga apa? Dari semua saudara dari umum sampai ke sekolah minggu, tiap minggu dan tiap bulan kita bicara hal yang sama. Gitu misalnya nih minggu depan intimasi tentang bulan ini first love, yang pertama bicara tentang doa. Jadi nanti dari umum saudara yang khotbah tentang doa. Dari kampus, dari youth, dari sekolah minggu semua bicara tentang doa, tetapi diterjemahkan dengan bahasa masing-masing generation. Itu akan ditranslate saudara ke bahasa mereka oleh tiap generasi yang tiap tadi 5 itu. Nah setelah biasanya saudara setelah kita bagikan ini kan khotbah saudara, khotbah minggu gitu kita bicara doa. Nah yang kita khotbahkan ini kemudian akan dibahas di komunitas. Nah di komunitas jadi di Cool saudara, kalau misalnya minggu khotbah nih, hari minggu besok khotbah, hari Kamis yang kita bahas di Cool itu juga yang dikhotbahkan di minggu. Sehingga apa yang akan kita bahas saudara di dalam kehidupan di dalam komunitas itu kita bukan lagi khotbahin lagi yang dikhotbahkan. Tapi kita akan mulai bahas. Dari kemarin yang kita khotbahkan tentang doa, kalian apa yang kalian alamin? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman doa? Apakah kalian pernah mengalami udah bisa doa belum? Nah kemudian kita akan mencoba mengaplikasikan saudara. Jadi apa yang ditangkap hari Minggu di-sharingkan sama-sama kemudian apa diaplikasikan gitu saudara. Termasuk kalau kita di youth saudara ibadah kita youth, kalau kita youth ibadahnya saudara udah 20 menit khotbah langsung kita bagi sharing small group. Nah tapi dari situ kemudian saudara bukan hanya sekedar membahas itunya saja. Tapi juga setiap harinya bagaimana dibahas tentang kehidupannya, doa tuh gimana. Nah kira-kira kurang lebih seperti itu, karena kalau jelasin panjang bisa jadi lama. Oke jadi sebenarnya udah ada guidance booknya ya kok ya sebenarnya. Kalau misalnya masuk dalam kelompok-kelompok kecil tuh udah dikasih tahu apa aja yang mau dibahas kayak gitu ya berarti. Pertama-tama kalau baru biasanya kita kasih guidance. Tapi lama-kelamaan saudara setiap ketua cell group atau ketua cool mereka udah mulai bisa, dari ini jadi disesuaikan kan dengan small groupnya masing-masing. Kalau kita di youth sudah dibagi per kelas. Jadi ada kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 7, kelas 8, kelas 9 kan itu beda-beda ya. Struggle mereka berbeda, kebutuhan mereka berbeda. Jadi kalau misalnya bahas doa khotbah, nah biasanya ketua small groupnya setelah kita makin lama berjalan mereka bisa bikin pertanyaan-pertanyaan sendiri yang memang relevan dengan kebutuhan mereka dan yang menjawab apa yang mereka berarti sedang ini alami. pemuritan untuk satu gereja. Betul, satu gereja. Ini ngomonginnya pemuritan untuk satu gereja ini berarti. Betul, ini. ya. Kepada jemaat-jemaat. Jemaat. Mungkin dalam konteks tadi kalau mau ngelanjutin perbincangan sama si Pastor Fandi dan Om Agus. Dengan koandinya sendiri kalian ketemu like once a month, once a week. Dengan pemimpin-pemimpin GC lah misalnya. Oke, kalau misalnya dari Pastor Andi, kita bagi. Kalau misalnya dari komunitas, mereka ketemu itu sebetulnya 1 bulan sekali, jangan ketua-ketua cool yang tadi disebut dengan SIT.
Nah kemudian dengan level dari kadep-kadep kita juga bertemu dengan Pastor Andi sebulan 1 kali kita dengan sebut namanya tim pasti gitu. Nah biasanya kalau kita pastoral kita lebih banyak ngobrol sih ya. Ngobrol maksudnya itu di hari Minggu, di hari jam-jam lain gitu. Kalau dengan pastoral lebih fleksibel biasanya kita. Berarti kalau gue bisa ngebayangin berarti sudah terplot lah jadwalnya. Ya, untuk kurang membantu lebih. meringankan beban daripada gembala. Betul, kurang lebih seperti itu. Ya soalnya udah benar-benar detail banget ya kok sampai kelas aja tuh per kelas misal SMA dibagi kayak gitu ya 10, 11, 12 kayak gitu ya. Iya betul. Wah. Dan biasanya saudara kita bagi lagi gini, kalau kita breakdown lagi di setiap komunitas itu kita ada ketua 1, kemudian ada core team. Core team itu bisa 2 apa 3. Nah tugasnya apa? Kan kalau sudah misalnya satu kelompok nih pemuritan 15 orang, nggak mungkin ya satu orang ketua bisa menghandle 15 orang. Jadi kita punya core team. Nah core team itu apa? Dia ngebagi. Jadi kalau dari 15 kita ada lagi namanya basic. Bagaimana basic itu saudara misalnya 15 dari ada 5 orang nih ketua 1, core team 4. Jadi 1 orang pegang 3 orang. Nah 1 orang ini yang akan terus sehari-hari ya ngobrol sama mereka gitu kan, bahas gimana WA-in mereka gitu. Itu di cool? Di cool. Oke. Di cool. Oke. Tapi memang belum, kita masih dalam proses saudara, belum semuanya. Tapi kita sedang terus menuju seperti itu. Gitu. Oke, thank you kok. Kalau Dio sendiri nih di Puri gimana nih kok? Oke, aku mau sharing kalau saya di Puri. Jadi saudara saya tuh baru balik ke Indonesia 2013. Dari luar negeri, saya tadi Papi udah bilang saya memutuskan balik Indonesia full time, masuk pelayanan full 2013. November ini saya 10 tahun pelayanan full time. November 2023. In 10 years, dalam waktu 10 tahun, saya fokus semua di anak muda. Ya, pemuritan saya tuh sebetulnya generasi awal ya, tahun 2014 ya. 2014 saya generasi awal itu, saya pemuritan itu saya belum seperti Pastor Fandi yang tiap hari, belum seperti Om Agus. Saya ketemu hari Jumat sore di kantor gereja ngobrol. Ada 7 sampai 8 leaders. 2014. Itu 10 tahun lalu saya saya 33, berarti 10 tahun lalu saya usia 23, 24. Iya. Mereka SMP 3, SMA 1. Ada gak ya di sini ya? Ada gak yang SMP guys? Enggak, Joey ada gak sini? Joey. Aku ada leader-leader aku yang dari 9 tahun lalu tuh ada. Joshua Wianto tadi hadir. Oke. KWC ya? Iya. Jadi generasi pertama yaitu Joshua Wianto, Stefani tapi lagi sakit gak bisa hadir. Ya, itu generasi-generasi awal tuh. Generasi-generasi awal. Itu sama ya, mereka ibadah, pelayanan. Saya ketemunya bagi hidup aja ya, ngomong aja bagi hidup. Kebetulan saya pakai buku ya yang saya dapat aja lah, John Maxwell, saya fotokopi. Maksudnya ada buku, kan saya suka baca buku. Iya. Wah babnya bagus nih, saya fotokopi. Yuk hari ini bahas ini yuk. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi kadang-kadang firman, kadang-kadang leadership Maxwell, kadang-kadang pakai buku Tim Elmore, Habitudes. Saya pakai, ya kita bahas. Aku bahasnya prinsip. Saya bahasnya prinsip. Contoh, saya bilang kamu mau hidup termostat atau termometer? Bedanya apa kok? Termometer ngukur suhu, termostat yang bikin suhu. Hidup kamu mau ngikutin dunia apa menentukan tren, saya bilang. Kamu mau ikut-ikutan, kamu termometer. Kalau mau jadi termostat, kamu berarti yang menentukan suhu ruangan. Kamu mau jadi kayak apa? Itu kamu pegang sampai mati, itu gak akan berubah prinsipnya. Sampai mati kamu akan bisa menjadi termostat atau termometer. Berkembangnya jalan, mereka udah jadi pemimpin kan? Iya. Yang di youth, ya kan? Jadi pemimpin di youth sama di JC. Sekarang mereka memuridkan lagi yang di bawah mereka, generasi yang kedua. Generasi yang kedua itu zaman-zamannya Annabel, Adit, zaman-zamannya siapa lagi nih? Olive, zaman-zamannya Grace. Saudara ini yang duduk depan ini nih. Oke. Ini pemimpin level 2. Ketemuan sama saya masih ketemuan. Sekalipun saya udah ngurus ibadah raya, saya ngurus yang lain, saya masih ketemuan sama mereka. Berarti sekarang tuh di level 2 ya kok ya sekarang udah lahir? Sekarang ya? level 3. Oh sekarang level 3 Sekarang ya? level 3. Jadi saudara sekarang ini ada saya turun lagi ke level SMP 2. Saya usia 33, SMP 2 sekarang usia 14 tahun ya. 14 tahun saya turun lagi saudara, baru ketemuan setelah pandemi kan. Setelah pandemi akhirnya kita kemarin baru ketemuan. Saya nggak tahu hadir nggak ya? Ada datang nggak Annabel? Ini ada Lavena paling nih, Lavena sama Gabrina nih, paling Lavena, Gabrina sama ada Catherine. Ya jadi
mereka ini SMP, SMA 1, SMA masih SMP, saudara Ya. beberapa. Berarti dalam 10 tahun itu udah tiga level. Ada iya, tiga level. Jadi generasi ya. konsep saya sederhana. Saya sebisa mungkin bikin jaring laba-laba per 3 sampai 5 tahun. Jadi dalam usia 5 tahun ada yang megang. Kalau saya seperti itu. Jadi sebisa mungkin dalam usia per 5 tahun ada satu PIC yang saya tahu dia megang handle generasi 5 tahun sekitar usia dia. Iya. Nah, karena apa? Karena saya udah gak akan maksimal. Orang saya khotbah di youth aja udah dibilangin Kodio khotbahnya udah jadul gitu diomongin. Makanya sekarang saya kalau ada gereja ngundang youth, udah deh ini anak ketua saya aja yang maju. Saya bilang, saya udah gak relevan, saya bilang. Saya udah gak nyambung kayaknya gitu. Iya. Thank you kok. Nah, tadi saya nangkap sih, maksudnya banyak hal banget tadi yang Om Agus gitu ya, Ko Fandi, Ko Doni sama Ko Dio ngomong bahwa ya tadi kalau Pak Agus, sedikit aku kutip ya Om Agus ya, bahwa kita tuh yang dimuridin sekarang teman-teman mungkin yang hadir hari ini gitu ya, ini kan bukan, mungkin ada jemaat kali ya, tapi kan kita levelnya level pengerja gitu kan. Nah aku mau ingetin bahwa ketika kita dimuridkan gitu ya, mungkin hari-hari ini gereja kita sedang bergerak dalam pemuridan, kita tuh prioritas loh buat gereja. Kita tuh orang-orang yang dikasih prioritas tertinggi bahwa oh lu bisa punya kesempatan untuk dimuridkan guys. Jadi ayo kita pakai kesempatan ini ketika kita dimuridkan, ada tujuan tadi kalau Om Agus bilang ada target mungkin 4-5 tahun, bahkan mungkin tadi kok Dio bilang bahwa 10 tahun dia udah hasilin 3 level gitu ya. Ya kita semua adalah orang-orang yang punya tujuan gitu, kita udah disiapkan dalam kurun waktu mungkin 4-5 tahun karena kita gembala-gembala kita juga pengen kita muridin generasi selanjutnya guys. Nah mungkin aku mau nanya lagi nih ya, tadi kan sempat Om Agus kan bilang kan bahwa bagi hidup kayak gitu, terus Ko Fandi sempat seharian gitu ya kok ya. Nah sebenarnya aku mau nanya sih mungkin dari pandangan nih ya, sudut pandang dari Om Agus, Ko Fandi gitu ya, Ko Dio sama Ko Dani jangan deh gitu ya. Nah mungkin dari yang senior gitu kan. Nah kalau Om begitu ya, the first time ketika Om mau muridin orang nih kan, ketika gereja kita bergerak dalam discipleship, Om tuh ngelihat kita nih Om, generasi muda gitu ya, kayak ini anak-anak gitu kan. Apa sih first thing yang Om pikirin gitu, kayak ini anak nih yang gak ada taat. Kalau mungkin kan generasinya Om Agus kan dulu sama generasinya di atas kayak ya Pak misalnya Opa Niko gitu kan sampai gitu kan, semua taat kan, siap gitu kan. Nah kalau misalnya dari Om Agus nih ngelihat generasi yang sekarang nih Om, kira-kira apa? Karena bukan lagi mau menjelekkan ya Om, tapi kita pengen generasi milenial juga menjadi generasi yang ya udah kita mengevaluasi diri kita juga, apa yang mungkin menjadi kekurangannya generasi milenial dan kita mau perbaiki. Ada gak? Ya mungkin Om Agus kali ya. Ya tadi ya, mungkin kalau saya agak sulitnya begini sebetulnya tadi. Kalau Dio aja udah merasa tua, kayaknya enggak. Ini, saya sampai tanya loh, saya tuh ngomong jujur, saya tanya berkali-kali gitu. Sama Alex, sama itu ya, kalian mungkin ada yang tahu Alex ya kan. Saya tanya, saya ini masih relevan gak sih khotbah di youth? Karena saya tiap bulan masih khotbah di youth. Masih, tiap bulan masih. Itu bagi visi tuh ya Om ya? Ya, jadi saya masih khotbah tiap bulan sekali. Pasti di youth tuh pasti. Masih relevan gak khotbah saya gitu? Ya, kalau saya tanya, ya kalau buat leaders pasti oke. Tapi satu perkara ini saya susah jawab yang itu tadi ya. Mungkin saya Gak apa-apa. Apa namanya, karena tadi sebetulnya sekarang juga Om tuh cuma touching. Tadi mungkin kalau Fandi masih touching sampai ke jemaat baru gitu ya, sampai ke ini. Om memang terus terang sekarang kalau semua mau touching kan juga tadi khawatirnya udah gak nyambung gitu ya. Udah gak nyambung. Jadi kayak di teens gitu, Om merasa waduh udah ketuaan udah. Ini kayak gini ada ketua teens, Om ini kalau salah Jordan ada di belakang. Ya, ini tapi ini dulu juga boleh dibilang Om nyambungnya begini. Dia dulu ini awalnya murid sekolah minggunya istri Om. Gitu. Murid sekolah minggu. Kayak sekarang salah satu gembala di kita, gembala termuda, Om angkat satu gembala, Esra. Kita punya 5 gembala di bawah Om ya. Ada satu itu Esra itu juga baru umur 27. Mungkin pada belum tahu, maksudnya jadi gereja Om ngangkat anak muda jadi gembala tuh maksudnya wakil gembala atau apa ya? Iya kurang lebih kalau mungkin buat orang luar wakil gembala lah. Tapi membantu Om pokoknya operasional. Secara operasional mereka itu bisa punya otoritas penuh. Maksudnya otoritas penuh kayak bikin acara? Bukan, kalau bikin acara itu tugasnya
misalnya di youth gitu ya. Di youth. Itu kan ketua youth. Ketua youth-nya. Ketua youth itu acara itu ketua Acara- youth. acara Tapi ini youth. gembala yang mementor ketua youth dan seluruh pengurus, tapi juga memberikan arahan juga. Oh, Tapi berarti tidak menentukan detail. Discipleship-nya ya Om ya Usia, berarti ya? usia berapa itu? Ezra usia Usia 30. Ezra 27, 27, Alex usia 34, Alex 34. terus di atas itu Ricky 43, habis itu Andi 49, terus Budi 50. Lintas generasi ya, Ya. mewakili lintas Nah, generasi. jadi ya tadi mungkin kalau di Pastor Andi tadi di kita sebetulnya lebih detail lagi. Jadi ada mulai dari sekolah minggu, ada teens, ya ini masing-masing sudah ada leadersnya masing-masing gitu ya. Kemudian ada youth, ada dewasa muda, ada pasutri dengan anak kecil, ada pasutri dengan anak yang sudah dewasa, kemudian ada lansia yang masih produktif dan lansia yang sudah tidak produktif. Berarti benar-benar ada jembatannya semua ya Om ya, mantap Ya banget. nyambung gitu, Iya. bisa nyambung. Benar-benar jadi sampai ke bawah tuh benar-benar semua ada iniannya gembala-gembalanya. Gini justru sebetulnya, kita dapat visi yang nggak mudah, yang susah banget dikasih visi sama Tuhan. Kita gereja bukan gereja besar tadi, Pastor Andy udah di sini, ini udah 2000-an lebih gitu ya, 2500, kita 700, 800. Tapi kita dapat visi beban yang cukup besar yang tadinya Om juga nggak ngerti. Ya, visinya apa tahu? Kita dapat visi untuk melahirkan jenderal-jenderalnya Tuhan. Bukan prajurit loh, jenderal. Justru itu, jadi kita sadar melahirkan jenderal. Jadi waduh ini pengajarannya juga harus, militansinya harus tinggi banget gitu. Harus tinggi banget gitu ya. Dan kita sadar kalau kita mau ngajar yang militan berarti banyak yang akan mental juga ke filter gitu ya. Jadi karena kan yang umum yang nggak mau ngikutin dia pasti mental. Iya. Jadi jumlah nggak bisa banyak nih. Iya. Jumlah nggak bisa banyak. Itu kita ngerti. Jadi kita harus ngejar kualitas bukan kuantitas. Iya. Iya. Gitu. Nah jadi Om lihat ya kalau dikasih begini, jadi Om tahu pasti sebetulnya ini orang-orang juga yang generasi muda ini ada yang sungguh-sungguh bisa Tuhan mau pakai nih, penuaian akhir kan terbesar katanya. Iya. Iya. Berarti kan memang harusnya ini ada orang-orang yang lebih potensi daripada kita, Betul. yang harusnya bisa dipakai lebih daripada kita. Iya. Gitu. Nah itu yang ini. Jadi Om nggak lihat ini ya, bukan lihat soal kemampuan gitu. Tapi kenyataannya memang gitu ya, bukan soal kemampuan, tapi ada apakah mau nggak? Iya. Mau nggak? Iya. Om lebih lihat setiap kali lebih lihat itu kemampuan yang memang minimal ada lah. Iya. Nggak boleh ya, kalau tell me banget ya susah dipakainya, ngomong Iya, jujur gitu. Tapi Iya. Oke. tapi ya itu nomor 2. Iya. Tapi apakah mau nggak? Iya. Mau nggak bayar harganya gitu? Iya. Ya kayak tadi gembala yang tadi yang Om mentor ini dua itu. Itu mereka sekarang ke Bangka itu penghasilan keluarga mereka itu kurang lebih hanya sepertiga waktu mereka di Jakarta loh. Karena kayak istrinya gembala di Bangka ini, dia Dokter. yang satu dokter, yang satunya lagi akuntan publik yang senior gitu. Di sana kalau istrinya ini tambah gajinya mungkin cuma 1/10-nya. Iya. Tapi mereka mau ke Mau. Bangka. Benar-benar mengorbankan hidupnya. Iya. Gitu. Oke. Thank you Om. Memang level Om Agus ini Iya. pemuritannya itu dalam artinya mencetak misioner ya, Iya. misioner, gereja yang misioner gitu loh, menghasilkan murid yang siap diutus. Luar Kalau biasa. tadi dibilang jenderalnya langsung ya. Jenderalnya langsung Iya. diutus, iya. Oke, Om, mungkin tadi kan Om sempat bilang juga ya, maksudnya ya pasti ada harga yang dibayar kayak gitu kan. Nah, aku mau nanya juga sih mungkin ke Kodoni kali ya. Jadi kan Koko tadi sempat kayak, kita udah plan nih semuanya dari awal sampai akhir gitu ya, kayak tentang pemuritan kecil-kecilan aku. Kenapa sih maksudnya gitu ya? Mungkin
hari-hari ini aku mau tanya dari setiap para pemimpin nih, mungkin kan berpikir kayak ngapain gitu kan turun ke generasi milenial, padahal kita bisa di posisi yang udah cukup lumayan nyaman, tinggi gitu kan sebagai gembala atau mungkin tadi wakil. Kenapa mau gitu capek-capek turun ke generasi milenial, kenapa mau sampai kayak masuk ke dalam kehidupan anak-anak muda gitu, apalagi sorry itu saya tadi kayak Ko Fandi kan bilang bahwa bukan cuma pengerja tapi bahkan jemaat pun turun kayak gitu, kayak tadi Kodio ya setiap hari Jumat ya udah gue investasiin waktu gue buat anak-anak muda, kenapa? Boleh saya ini ya tadi ini lebih jelas. Kira-kira 15 tahun yang lalu Om diskusi sama seorang yang Om boleh bilang pernah mementor Om dulu ya 30 tahun yang lalu gitu lebih. Dia diskusi, dia bilang begini, dia bilang capek ya pelayanan, saya tuh datengin orang-orang dari daerah hampir 50 sampai 100 orang. Maksudnya mendidik mereka, mau mengubahkan mereka, bukan hanya dari segi hidup tapi juga ekonomi macam-macam ya, supaya mereka dipulihkan nih orang kelas bawah gitu, dibawa ke Jakarta, dimuridkan, dididik gitu. Dia bilang 99% kabur begitu aja, begitu dapat cari kehidupan yang lebih baik. Tapi gak mau diarahkan. Dia bilang kayaknya kita ngelatih anak muda aja deh. Kita ngelatih anak muda aja yang memang mau. Kalau orang yang sudah terlalu jadi, kayaknya susah ya. Saya sangat terinspirasi dengan perbincangan itu. Ya, dan saya lihat ya memang betul. Jadi itu awal titik Om masuk ke anak muda. Boleh dibilang begitu. Yang ngerubah paradigma lah. Ya. Yang ngerubah paradigma. Tapi perlu keberanian juga. Kita tahu anak muda gereja berarti kita ngomongnya long term nih memang. Visinya long term. Kita jangan pikir waduh mau dapat income supaya gereja makmur kan dari orang tua. Ngomong jujur di gereja Om sekarang nih. Orang tua itu paling 20%. Oh. Berarti sebagian besarnya anak-anak muda. Iya, dewasa muda ke bawah udah. Majority. Ya kita harus berani invest seperti itu. Karena memang biar kayak apa. Ya udah gak usah pikirin income gereja, sebodoh. Tuhan yang cukupin. Amin. Amin. Oke, kalau dari Ko Doni? Oke. Saudara tadi yang saya bagikan tuh kan berbicara pemuritan satu gereja. Nah tapi untuk secara tadi yang kamu tanya kenapa mau lakukan, saya juga mau berbagi saudara bagaimana tentang yang tadi Pastor Agus juga Pastor Fandi bagikan. Jadi saudara selain kami memuridkan satu gereja, saya secara pribadi juga memuridkan orang-orang yang memang benar-benar jalan sama-sama. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah saudara, saya selalu tanya sama mereka, mau nggak kita jalan sama-sama. Jadi saya harus deal dari awal saudara. Karena kan pemuritan berbicara sharing life, sharing value, untuk apa? Kita jalan sama-sama dan tumbuh bersama. Jadi saya selalu tanya sama mereka kalau mau mulai, mau nggak? Saya percaya kamu akan dipakai Tuhan, kamu akan dibangkitkan Tuhan. Tapi seringkali dalam perjalanan itu untuk kita tetap jalan sama Tuhan, untuk tetap setia, itu kan prosesnya panjang ya saudara ya teman-teman ya. Nah mau nggak yuk kita jalan sama-sama melewati proses itu dengan berbagi nilai, berbagi hidup. Nah kenapa kalau tadi kamu tanya sama saya apa tuh, kenapa mau turun? Karena saya selalu punya satu kerinduan saudara, saya tidak rindu membangun gereja yang besar, saya juga tidak rindu saudara untuk mengumpulkan orang banyak, tapi saya rindu membangun satu generasi. Ya. Gitu. Nah, jadi itu yang kami lakukan, karena saudara kalau pemuritan tadi seperti yang Pak Agus katakan, orang tuh semua mau dimuridin, mau dibapai. Apalagi kalau pendetanya keren, betul enggak? Ya, saudara ya, langsung lihat pendeta keren, foto, dibapai oleh pendeta ini. Wah, paling senang kan saudara, di aku. Saudara, kalau udah gini saya ngomongnya keren nih, saya turun pasti ada yang datang.
Pastor boleh nggak saya dimuridin? Lu nggak tahu hidup gua, lu nggak tahu keluarga gua, lu nggak tahu nilai yang gua hidupi, lu mau datang sama gua terus bilang dimuridin? Tunggu dulu, kamu nggak tahu hidup saya gimana kan? Gitu. Sehingga apa? Saya selalu tanya, saya harus kenal orangnya, punya satu DNA yang sama. Sehingga saudara bicara pemuritan itu ndak gampang. Semua orang tuh mau dimuridin. Saya pernah satu hari ini saya cerita yang nyata, saudara. Saya pernah muritan jalan sama saya satu orang. Tiba-tiba saudara Tuhan tuh taruh begini, kamu ngomong nih sama ini anak. Ini anak saudara punya visi, itu ke negara-negara dari Timur Tengah. Jadi visi ke sana. Tuhan tuh ngomong sama saya begini, kamu akan diutus Tuhan ke sana nih. Kamu harus bangun visi kamu. Yuk kamu tiap hari olahraga ya. Kasih saya laporan tiap hari, sehari kamu olahraga berapa lama, jam berapa, dan bangun hidup kamu gimana. Tiap akhir bulan kasih laporan, olahraga penting enggak? Saudara mau kalau disuruh gitu tiap hari olahraga, ayo kasih laporan. Saya benar saudara, sebulan itu tahu gak saudara, dikasih laporan hari Senin dia olahraga jam berapa, hari Selasa olahraga jam berapa, hari Rabu olahraga selama 3 bulan saudara. Didisiplin berarti ya kok ya? Disiplin. Ada satu anak lagi WL, tiba-tiba Tuhan taruh begini sama saya, itu ngomong sama itu. Saya bilang, kamu nih harus belajar bagaimana membangkitkan atau memperluas kata-kata rohanimu. Tuhan taruh sama saya gini, kamu tiap hari bahasa roh 1 jam. Saya ngomong begitu, kasih laporan sama saya, tiap hari kamu doa roh jam, bahasa rohnya berapa lama, apa yang kamu dapat. Tiap hari saudara saya cek selama 1 bulan. Saudara mau gak digituin? Melototin gua kayaknya semua. Semuanya jadi mikir lagi kok, mikir 2 kali mikir lagi kan. Nah hal-hal seperti itu saudara gak bisa sekedar apa ya. Semua tuh pengen dimuridin, baik kalau pendetanya keren, hebat. Mau ndak jalan sama-samanya itu loh. Iya. Mencari DNA yang cocok juga dengan sang pemurid. Iya. That's right, betul. Gitu di gereja lokal masing-masing. Iya, betul. Pentingnya gereja lokal itu sih ternyata. Oke. Kalau Ko Fandi? Ya karena ya pertama pasti karena beban ya. Artinya sejak saya jadi Kristen, saya udah pelayanan di youth, bahkan sekarang sekalipun saya ya mengembalakan cabang, saya juga di rayon 2, tetapi hati saya untuk anak muda tetap kuat. Dan saya kalau dibilang sama tadi Pastor Dio sama Om Agus juga, kalau dibilang nyambung, saya paksa-paksa nyambung begitu ya. Kadang-kadang saya masih suka main game, saya suka lihat game terbaru online apa, tapi tetap nggak bisa ngikutin. Tapi saya tahu, ini, supaya saya bisa nyambung, tapi kan ya umur nggak bisa dibohongin ya. Iya. Kita udah nggak bisa. Dulu saya masih bisa main PS. Saya sengaja beli PS hanya untuk supaya saya bisa ngomong sama anak muda. Saya lihat kalau dulu di koran itu ada bioskop ya, ada film-film. Iya. Saya nggak nonton, tapi saya cari resume filmnya, reviewnya, supaya waktu saya ketemu orang ngomongin film kayak yang nonton, tapi nggak nonton sebenarnya. Jadi buat bahan obrolan ya kok ya? Obrolan. Oke. Jadi saya Wah ini dunia tips dan trik ini. Iya. dunia anak muda saya coba cari tahu. Iya. Tapi kan tetap nggak ini. Nah, tapi itu secara umur, secara mungkin fokus kita udah berbeda. Tetapi kan hati nggak bisa dibohongi. Iya. Yang membuat saya masih mau adalah karena saya ingin melihat bahwa mereka masa depan gereja. Amen. Kalau kita nggak mulai dari sekarang memuridkan mereka, umur tuh cepat gitu ya. Iya. Saya ngerasa masih 20-an tapi ternyata udah 43 sekarang. Wah. Tapi karena saya ngerasa umur tuh cepat. Saya rasa sebentar lagi mungkin saya kepala 5, kepala 6. Dan kalau saya nggak siapin murid dari sekarang, terus gereja ini siapa yang menerusin nanti? Iya. Wow. Kita nggak pernah kepikir umur itu berjalan dengan cepat gitu. Nah itu yang concern saya sekarang. Dulu waktu saya umur 30-an berpikir, wah saya mau bikin gereja besar. Saya pengen gereja saya begini. Ya nggak salah sih, kita punya mimpi ya jadi gereja besar, tapi rasanya sekarang kalau ditanya apa sih yang diharapin dari gereja, saya bisa melahirkan banyak murid, itu aja sih. Amen. Karena mereka yang akan menentukan masa depan gereja ke depan. Gitu. Ya itu sih mungkin ya. Oke, thank you. Mungkin kalau saya boleh tambahin dikit, Cak. Iya. Kita tuh sekarang tuh gereja lagi menuruni tangga eskalator. Coba teman-teman, kalau eskalator lagi jalan naik, teman-teman diem, teman-teman posisi di mana? Ikutan naik. Kalau teman-teman turun eskalator dengan kecepatan yang sama dengan eskalator naik, sedikit fisika nih. Jalan di tempat, ya kan? Eskalator naik kecepatannya berapa, teman-teman turun tapi kecepatannya sama. Nggak kemana-mana, jalan di tempat.
supaya bisa turun eskalator yang naik, kita mesti jalan lebih. Saya nangkep eskalator yang naik itu usia. Dia akan terus naik aja, nggak akan pernah turun. Ya. Kita diam nggak ngapa-ngapain, kita akan terbawa usia tua. Kita pemuritan dengan kecepatan sesuai usia, kita nggak menghasilkan pemimpin di bawah kita cuma ngejagain gawang teman-teman seumuran aja. Ya. Gitu. Saya waktu turun ke anak muda lagi yang ke SMP, kemarin ketemu bulan lalu ketemu sama anak SMP, saya bilang begini. Saya sih cukup nyaman dengan usia saya 30-an. Saya juga punya beberapa grup usia 30-an yang perlu di mentor. Cuma kenapa saya mesti turun ke SMP lagi? Karena dalam 10 tahun ke depan saya akan menua. Dan kalau nggak ada yang mau turun eskalator itu, nggak ada yang mau turun ke anak muda, hilang di bawah. Ujungnya apa? Saya asik sekarang, tapi 10 tahun lagi gereja saya nggak ada anak muda. Karena nggak ada yang mau turun, nggak ada yang mau menuruni eskalator itu sekarang. Jadi saya ambil keputusan, saya mendingan turun sekarang eskalatornya. Capek, nggak ada masalah deh. Supaya 10 tahun lagi ada generasi muda di gereja ini. Amin. Dan saya berdoa setidaknya 10 tahun ke depan, yang duduk-duduk di depan ini, anak-anak saya ini, mereka akan menggantikan saya nurunin eskalator lagi. Amin. Mau nggak mau. Gitu. Makanya kita saudara, kita kasih tema ini Intergen Summit. Lintas generasi. Kapan selesainya? Nggak selesai sampai Tuhan datang. Yes. Selama ada generasi ini, Intergen akan terus ada. Benar. Gitu. Oke, thank you kok. Thank you semuanya. Nah, mungkin sedikit sebentar kita mau nonton sebuah video juga nih ya. Jadi tentang tadi kan kalau aku udah sempat tanya, nah Pastor Andy juga mau bicara soal apa sih, kenapa sih tetap konsisten melayani, tetap terjun ke anak-anak muda. Nah, saya ajak mereka misalnya saya khotbah. Saya akan ajak mereka pertama di mobil saya akan bilang, saya akan khotbah mengenai iman. This is the point, saya kasih so you can follow. Nah setelah itu, setelah dia dengerin, benar-benar dia dengerin, lalu kita discuss waktu dinner. What do you think? What can I do better? Dengan dia berani menilai, berani dia kasih masukan, artinya dia mengerti apa yang saya lakukan. Kita discuss. Lalu yang kedua, biasanya saya mulai bilang nanti kamu di akhir, kamu kasih kesaksian ya, bantuin saya. Saya akan khotbah iman lagi nih. Kamu pernah punya pengalaman iman nggak? Pernah, Pastor. Jadi saya akan, you close with your testimony. Nah ini saya lakukan. Pasti dredeg, pasti ya Pak. Nah, setelah dia lakukan kita discuss. Kamu tadi terlalu buru-buru ngomongnya. Kamu terlalu, karena kamu panik jadi pindah-pindah. Mata kamu nggak fokus, kamu terlalu banyak gerak, banyak main kancing dan segala macamnya. Let's discuss. Nah, berikutnya saya bilang sekarang saya mau kamu di depan. Kamu ambil pembukaan dan izinkan saya yang tutup khotbah pada hari itu. Nah, tentunya tidak mudah bagi dia, tapi kita coba. Dan dia membuka, dia apa. Dan seringkali saya lihat waktu kita ada di belakang mereka untuk nggak judge mereka, di situ mereka tahu bahwa saya siap untuk tolong dia. Waktu dia panik, saya akan jump in, saya akan tolongin dia. Tapi waktu saya lihat dia begitu comfortable, I just sit there, watch how they speak. Dan sering banget saya naik cuman konklusi dan altar call. Dan yang paling saya tunggu sebetulnya adalah to sit in the front, untuk lihat mereka dari awal sampai akhir khotbah. Dan di situ saya akan jadi a cheerleader yang baik. Saya bukan hanya jadi orang yang cuman amin tanpa mengerti, tapi saya akan memberikan support buat mereka. That's how I do simple thing untuk misalnya jadi mencetak pemimpin atau mencetak bagaimana mengkhotbah. Seperti itu. That's true. Sebab itu disciples can do anywhere. Even in traveling, saya pernah pergi sama one of my leader, kita lagi pergi ke Jepang. Dan di situ tiba-tiba, karena saya tahu beberapa hal mengenai Jepang, saya bilang subway di Jepang itu lagi berusaha untuk menjadi on time, karena mereka itu plus minus telat 12 detik. 12 detik pun mereka masih berusaha lebih baik.
Dan di situ kita lihat bagaimana bus pun kadang-kadang harus tunggu waktu, nggak langsung datang untuk mencegah supaya nggak kecepatan ataupun kelambatan. Dan dari situ kita mulai belajar mengenai waktu, tepat waktu. Jadi discipleship, it can happen anywhere, anytime, even when you eat, even you kalau lagi masak bagaimana, you can do discipleship dengan cara apapun. Itu pesan saya. Jadi jangan pernah dikunci bahwa discipleship itu susah. Tapi discipleship perlu waktu betul. Tapi jangan terkang anytime you can do it discipleship. Saya katakan tadi bahwa ini waktunya untuk kita melihat the better version daripada saudara. Kalau engkau sudah siap bahwa regenerasi bukan replacement tapi reinforcement. Artinya kita menciptakan seorang yang lebih baik dari kita. Kita tidak akan insecure, kita tidak akan cemburu, dan kita akan siap dengan excited melihat hal ini. Maka saya percaya mulai dari itu. Mulai dari relationship. Saya percaya waktu kita punya relationship, trust should be earned dari hubungan kita setiap hari. Dan be natural, jangan paksakan dirimu, jadilah dirimu apa adanya. Setiap gereja punya budaya dan culture. So saya mau saudara melihat kekuatan, kelemahan saudara, and discuss with your next generation. Dan saya percaya you will be surprised kalau kamu bisa tanya, apa sih a dream church buat mereka? Kita akan tersyok bagaimana yang mereka mau bukan hanya fasilitas, tapi hal-hal yang membuat kita terpesona dan kaget. Bahwa sebetulnya mereka membutuhkan satu rumah yang di mana mereka bisa bertumbuh dan bertumbuh dengan sehat. So have a good journey, pastors. I know the journey not gonna be easy. Sebab seperti roller coaster, ada naiknya, ada turunnya. But the end, kita akan ucap syukur lihat hari-hari yang kita udah lewati sama-sama. So, good luck and go with Jesus. Oke, nah yang terakhir gitu ya, aku mau nanya nih, kira-kira pesan Om Agus juga koko-koko yang lain nih buat mungkin teman-teman yang mungkin sekarang sedang lagi struggling gitu ya, kayak masuk ke anak ini stuck mungkin, atau mungkin dalam hubungannya gitu ya ke anak yang sedang dimuridkan mungkin, wah kayaknya udah sempat mungkin tadi saya udah kasih waktu, saya udah ini, mungkin anaknya belum terbuka. Kira-kira ada gak sih pesan-pesannya kok mungkin kayak cara-caranya ketika mungkin menemukan kayak struggling kayak ya anaknya gak mau terbuka, anaknya gak mau cerita kayak gitu. Ada gak tuh kira-kira yang mengalami seperti itu? Ya pasti ada aja, namanya manusia ya. Yang memang gak bisa dipaksa, tapi ya tadi kita terpaksa memang, ya boleh dibilang tadi kita akan lihat grading, yang ini udah siap sampai di mana, yang ini memang nggak siap gitu ya. Tadi saya mungkin nggak terlalu setuju bahwa Bapak sama Pastor Dani tadi bahwa semua orang mau dimuridkan gitu. Ya kalau buat saya kenyataannya nggak banyak orang untuk mau dimuridkan sebetulnya gitu loh. Saya pernah tantang gitu seorang calon dokter gitu. Sebagian mau, sebagian begitu tantang. Kalau kamu nanti suatu saat praktek di rumah sakit, kamu tahu lah dokter diarahkan untuk kasih obat tertentu yang mahal-mahal, yang ini gitu. Di akhir tahun bisa dapat bonus, kalau yang laris bisa dapat mobil, dapat bawa jalan-jalan gini. Kalau kamu tahu itu menyengsarakan orang, berani gak kamu tolak? Ada yang berani jawab iya, ada yang berani jawab memang dia gak mau. Ya saya tahu lewat situ. Wah saya gak mau, apalagi kalau udah didesak sama orang. Kalau saya terus kadang-kadang saya tembak sampai sedetil itu kalau orang-orang dekat. Saya tembak gitu. Jadi tadi ya memang kita lihatlah kesiapan mereka, kita nggak bisa paksa. Ya, yang penting ya tadi kita kasih keteladanan. Nah puji Tuhan kalau di tempat kami itu ada, sebetulnya bukan saya yang lebih mudah kasih keteladanan tadi, anak saya yang pertama tadi yang dikirim ke Bangka.
kebanyakan tuh kalau yang sudah agak siap-siap kita kirim ke Bangka. Seminggu gitu kayak barusan ini Lebaran ini kemarin ada yang 10 hari ke sana. Mereka sangat terinspirasi gitu untuk masuk ke step selanjutnya gitu. Gitu. Karena tadi bisa lihat sendiri gitu loh. Ini loh, bukan hanya hasilnya, bukan hasilnya. Struggle-nya, lihat kok mau ya? Kok mau ya? Berarti apa yang gue lakukan ini bukan apa-apa. Yang gue lakukan ini belum apa-apa. Gitu loh. Kebanyakan anak muda Jakarta comfort zone ya. Oh, Iya. comfort zone. Sama sekali tadi kalau gue udah lakukan ini, lakukan itu. Ternyata mereka bisa lihat. Gue belum ada seujung kukunya nih banding ini. Oke, thank you. Pastor Fendi. Ya kalau dibilang ada stuck waktu kita melayani khususnya generasi muda ada stuck pasti ada. Tapi kalau dari sisi saya memang ini yang menjadi fokus saya dan juga ini yang sering saya suarakan juga adalah yuk kita gereja coba belajar bahasa anak-anak muda. Ya. Relevan itu bukan berarti kita harus sama dengan mereka. Artinya sama itu kelakuannya, perbuatannya. Paulus pernah menulis di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 berkata bahwa waktu dia ada di antara orang Yahudi, dia seolah-olah seperti orang Yahudi. Ketika dia ada di antara orang-orang non-Yahudi, dia seolah-olah seperti orang non-Yahudi. Ketika dia ada di orang-orang lemah, dia seperti orang-orang lemah. Tetapi Paulus berkata bahwa dia tidak berdosa. Nah, gereja seringkali mengotak-ngotakan. Pokoknya kalau mau anak muda ikut ke atas. Tapi gak pernah yang di atas coba untuk ke bawah. Nah kita perlu generasi, kita ini jajaran saya mungkin gembala, pemimpin leadership gereja belajar untuk membuka diri untuk melihat bahwa memang bahasa kita udah berbeda dengan bahasa generasi di bawah kita. Kita gak bisa pakai bahasa kita lagi. Kita harus mau belajar untuk bagaimana cara mengkomunikasikan semua value, semua apa yang kita yakini sebagai kebenaran kepada mereka dengan bahasa mereka. Contohnya anak saya ini udah mau teens, gak kerasa. Dan dulu saya bisa kayaknya wah enak-enak aja ngobrol sama anak saya. Tapi ternyata sekarang ketika dia masuk teens ada masa apa sih disebutnya puber ya. Uber. Kok jadi beda? Kok susah ya? Kok ditanya jawabannya sini sih, sejak kapan anak saya jadi jahat begini? Saya dulu baik-baik aja, sebelum pandemi ketawa-ketawa. Pandangannya kayak gitu ya kok ya? Sama kan, Iya. saya kadang-kadang pengen marah kan, ini anak kurang ajar. Maksud saya ini anak, waktu itu gak apa-apa kok sekarang jadi begini sih, nah kan gitu. Nah ternyata saya, aduh Tuhan ini kenapa ada yang salah? Kita salah gak? Saya ngomong istri saya, mungkin kita buat dosa di depan anak kita enggak? Kita sampai semua dicari tahu, gak ada. Tapi itu memang puber kan, anak teens maksudnya. Akhirnya saya mulai belajar gini, apa sih yang disukai anak saya? Aduh saudara, ini anak pendeta saudara ya. Yang disukai ada Blackpink, K-pop. Waktu ada Blackpink dia kumpul sama grup chat WA-nya, teman-temannya ngomongin Blackpink waktu konser di Jakarta kan. Mereka kan gak bisa datang. Iya. Jadi cuma ngomong, oh ya papa kita gini sih, mama kita. Ternyata mereka nyalahin orang tua karena gak ngirim mereka ke Blackpink. Jadi saudara saya itu walaupun begini-begini saya itu suka ngintip-ngintip K-pop Bapak Ibu Saudara. Saya lihat Mempelajari gitu ya. saya belajar Oke. K-drama saya tonton yang membosankan langsung skip gitu ya. Tapi yang action sedikit saya masih nonton. Dan akhirnya saya coba ngomongin Korea sama anak saya. Kalau biasa di mobil saya dengerinnya lagu Pak Niko. Paling banter lagu Planet Shaker, anak saya diem. Ketika saya coba ganti K-pop, wah anak saya ikut nyanyi saudara. Saya pikir, oh ini menarik ini. Maksud menarik saya harus belajar lagi. Jadi saya mulai masuk ke dia ngomongin K-pop. Ketika saya masukin ngomongin K-pop, di situ saya bilang, hati-hati Tuhan itu menciptakan woman sama man. Bukan woman sama woman ya. Tapi dia jadi ngerti. Dan dia bilang, iya tahu. Kalau kemarin-kemarin, gak mau ngobrol. Nah jadi saya ngerti, oh iya ya. Saya suka ngomongin ke jemaat, oh iya kita pakai bahasa anak muda, ke anak sendirinya saya harus belajar. Tapi mungkin itu kita harus belajar ya, supaya
pesan kebenaran itu bisa nyampe ke anak-anak. Enggak, kan kita nggak perlu ikut-ikutan Blackpink gitu. Oh ikut-ikut nggak perlu lah. Tapi kan setidaknya kita tahu apa sih Blackpink. Dan kita coba masuk lewat Blackpink, tapi ujungnya Alkitab. Iya. Haleluya. Oke. Mantap. Thank you Ko Fandi. Saya setuju banget kata Pastor Fandi about flexibility. Karena saya nggak tahu dengan saudara, cuman yang saya amati kadang-kadang gereja GBI itu nggak semua sih, cuman kesannya jadul. Saya nggak mengkritisi jadulnya, karena saya ada nilai dalam hal vintage. Lagu-lagu lama bisa diaransemen kok, betul ya? Bukan soal lagunya kok, bisa diaransemen. Tapi fleksibilitas untuk mau mengerti bahasa anak muda. Ya. Yang kadang-kadang kita yang di atas sudah ngerasa, oh kita nggak mau berubah, kita begini. Anak mudanya, oh ya udah bye-bye, saya pindah gereja. Lalu kita bertanya, mana anak muda kita kok nggak ada? Karena nggak mau fleksibel. Sesederhana seperti apa yang Pastor Fandi sharingkan, nggak perlu jadi pengikut apa namanya army ya? Iya. Army ya? Nggak perlu jadi army gitu kan? Nggak perlu jadi army, tapi setidaknya ngerti dan nggak langsung dibilang itu api asing itu. Iya. Wah. Api asing. Kalau udah kena api asing lagi, wah udah susah udah. Semuanya api asing ya, udah anak kita ujung-ujungnya karena ya tetap ada juga anak gembala yang nggak boleh nonton TV sampai sekarang. Ada, saudara. Ada juga yang tetap nggak boleh ke bioskop, ada juga. Ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak salah. Itu cara mereka. Iya. Cuman setidaknya saudara kita menyesuaikan dengan anak-anak di gereja kita. Iya. Gitu loh. Kita menyesuaikannya dengan anak-anak di gereja kita masing-masing gitu loh. Kita mesti mengerti, saya suka banget bahasa Pastor Madi, mengerti bahasa mereka. Iya. Nggak perlu sama persis, cuman setidaknya mereka tahu bahwa kita nggak langsung menghakimi, itu sesat. Iya. Setidaknya berusaha ngerti dulu kenapa sih kamu suka gitu loh. Mungkin dari situ baru terbangun hubungan ya. Karena it is always relationship before discipleship. That's the norm. Always relationship before discipleship. Ketika lu menaruh discipleship di depan relationship, yang ada adalah apa? Sermon dan sermon dan sermon. Ujungnya anak muda cuma dicekokin aja. Nih makan nih saya maunya begini. Anak muda cuma iya tapi nggak mau. Iya. Karena nggak ada hubungan loh. Shalom Pastor Doni, saya sedikit menanyakan untuk mengenai masalah di lingkungan kita kan komunitas itu kita penting sekali. Ya, itu komunitas kita penting. Minta satu wejangan lah ya. Bagaimana sih kita kadang-kadang kita untuk membangun komunitas kita itu bisa berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi pengelompokan. Itu yang mungkin kita pindah masukkan. Dan juga satu lagi, mungkin ada juga gereja-gereja tertentu yang pengerja, statusnya pengerja itu berkelompok. Nah, bagaimana kita untuk membuat mereka dalam satu suasana tidak ada rasa, karena sudah berkelompok akan terjadi asumsi. Nah, itu aja pertanyaan. Terima kasih. Oke. Waduh, ini pertanyaan yang saudara saya bisa jawab tapi waktunya panjang. Oke, saya coba, karena saya merasa keluarga, saya akan coba buka-bukaan ya. Saudara, masalah terbesar di banyak gereja kita adalah bahwa kita ini bukan gereja komunitas, tapi kita adalah gereja yang punya komunitas. Bedanya apa? Gereja komunitas adalah gereja di mana komunitas itu menjadi menu utamanya, bukan ibadah raya dalam tanda petik. Tapi saudara tolong jangan salah artikan ini. Sehingga apa? Culture di gereja kita adalah culture departemental. Jadi saya nggak tahu ya di gereja ini, tapi yang kita alami adalah bahwa gereja kita adalah culture departemental. Sehingga apa saudara? Departemen itu punya dalam tanda petik kerajaan masing-masing sendiri. Sehingga saudara begini, tiap departemen gitu ya punya kerajaan masing-masing dalam tanda petik, sehingga begini, mereka sulit membaur bekerja sama dengan departemen yang lain karena pusatnya itu bukan di komunitas. Harusnya pusat daripada kegiatan gereja, kalau kita mau membangun discipleship, pusat dari gereja itu ada di komunitasnya. Sehingga departemen itu
tidak lagi dalam tanda petik sesuatu yang prestis dan penting karena departemen adalah alat atau bagian untuk mensupport komunitas jadi dewasa. Nah, masalah kita tuh balik saudara, tiap departemen bikin event. Departemen wanita bikin event, departemen pria bikin event, departemen musik bikin event. Nyari ikannya di mana? Di jemaat. Sehingga tiap departemen rebutan jemaat. Sehingga kalau kita mau discipleship, kita harus berubah paradigma dari gather people menjadi build people. Amin. Nah, dan kita juga harus berubah dari event. Saudara, kita nih suka event, maaf ya saya bilang ya, gereja kita ini gereja yang suka event saudara. Kalau bikin event anak muda 2000 ya ampun itu malaikat turun naik rasanya. Gitu kan, kita sukanya begitu saudara, kita sukanya event saudara. Padahal saudara kalau di pemuritan tujuannya bukan bangun event tapi mendewasakan orang. Gitu. Nah dengan paradigma tersebut itu juga struggle kalau ditanya apa kesulitan di gereja kita merubah orang-orang yang punya paradigma seperti itu saudara. Dimana saudara kalau departemennya berhasil bikin event yang banyak. Bikin event yang banyak, orangnya banyak, lalu wah hore pecah gitu saudara. Pecah kemana? Gitu. Kalau kita mau rame-rame undang Blackpink tadi di depan penuh ini semua saudara. Gitu. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana bangun komunitas. Saudara saya ini suka banget dengan Pak Agus. Saya ingat banget Pak Agus waktu saya khotbah di Youth. Saudara saya juga khotbah di Youth, Pak Agus duduk loh dengerin saudara. Dimulai dari mana bangun komunitas? Itu dimulai dari sebenarnya dari ini hati. Saudara saya itu pernah di satu gereja sharing di pemimpin anak muda. Saya bilang begini, dari semua yang saya bagikan selama berjam-jam, kembali lagi ujungnya itu apa? Hati. Gembalanya gak suka saya ngomong begitu, saya dibilang gini, kita nih kan semua punya hati, tapi kita gak tahu caranya. Betul saudara, gembalanya kayaknya kurang senang saya ngomong itu. Tapi saudara tahu enggak, waktu saya dengar itu saya gak bisa jawab, iya juga benar ya. Tapi tiba-tiba tuh Tuhan tuh ngomong, setelah pulang saya renung berhari-hari Tuhan tuh ngomong. Semua orang tuh punya hati untuk generasi muda. Betul semua soal di sini punya hati pasti kan? Betul. Pertanyaannya gini, berapa berani kamu punya hati tapi bayar harganya sampai revival itu terjadi? Enggak semua. Saudara pemuritan itu hal yang capek. Capek hati, capek mental, capek pikiran, keluar duit, ujung-ujungnya tadi banyak yang kabur. Tapi saya percaya begini, setiap benih yang kita tabur itu gak pernah sia-sia. Amin. Jadi bagaimana tadi supaya gak terjadi geng-gengnya gitu saudara. Harus dibangun culture di mana kita itu family dengan satu tujuan. Gini loh, kalau paradigmanya udah bangun orang, gitu ya, kita tuh akan kerjasama. Nggak peduli kamu departemen apa, kamu nggak peduli cool apa, tujuannya itu adalah kita saving the lost. Ya. Gitu. Kalau kita punya paradigma begitu, kita jelaskan, kita bikin satu journey, saudara di pemuritan, journey-nya itu bukan hanya orang mengalami perubahan, tapi journey-nya itu adalah orang menemukan panggilan di 7 gunung itu apa, kamu jadi berkat di situ, kamu muridkan orang di situ. Waktu orang punya paradigma itu terlalu kecil kalau kita apa saudara? Wah ini departemen saya, ini geng saya nih, ini tempat saya. Waktu punya culture seperti itu yang akan berubah. Jadi yang tugas gembala yang paling berat itu apa? Bangun culture di mana pemuritan adalah sesuatu yang harus terjadi di rumah. Itu yang sulit menurut saya sih. Oke. Sudah terjawab, mungkin ada lagi? Ya, jadi mungkin ada pertanyaan mungkin nyambung dengan jawaban dari Kodoni, tapi ini mungkin spesifik ditanyakan ke Om Agus. Bagaimana kalau seorang gembala itu tidak
tidak mau membuat culture untuk melakukan pemuritan, penguatan pengerja ke dalam, bangun hubungan ataupun keluar. Nah, sekarang biasanya kan itu turun top down dari bawah. Nah, ini anak-anak mudanya bingung mau bergerak, mau memuridkan, mau bangun komunitas, tapi approach ke Bapak Gembalanya sepertinya ada rejection gitu Om Agus. Nah, dari sisi Om Agus sebagai gembala, bagaimana menanggapinya? Ya ini memang kendala sih. Ya kalau ya sebetulnya tinggal ya soalnya wewenang yang di atasnya juga, misalnya Pak Niko pun tidak mungkin intervensi ke bawah kan. Kak Rayon juga nggak mungkin intervensi sampai sedemikian gitu ya. Jadi sebetulnya harapannya cuma doain begini aja sih menurut Om sih. Kita bisa nggak nangkep, tetapi jangan menghalangi sebetulnya. Jangan menghalangi gitu. Ya. Sebab sebetulnya bukan soal budget kok. Pada saat anak-anak muda itu bisa bangkit gitu ya. Ya terus terang Om cukup bangga gitu ya dengan anak-anak muda dan anak youth ya gitu ya. Om tuh tiap kali tuh sekarang ini posisinya tambah. Kadang-kadang nyodorin budget, di kampungnya gak mau minta budget lagi ya. Karena mereka selalu bilang kami bisa nabur, kami bisa cukup. Ya. Terakhir ini ada mereka mau ngadain youth camp. Ya namanya anak muda ya, bikin budget salah. Kurang 20 juta gitu. Kurang ya Om itu, kurang 20 juta. Kurangnya 20 juta. Kan gede juga gitu loh. Om udah bilang oke lah, oke. Udah gak apa-apa, gak usah khawatir. Tapi puji Tuhan loh ya, waktu ini mereka sudah, maksudnya ini mereka kumpul, padahal di Om ini tadi kita bukan gereja kaya ya. Kita sama sekali bukan gereja kaya. Semua rata-rata tuh ngepas lah gitu ya, biasa-biasa aja. Tapi mereka kumpul, ini hanya pengerja-pengerjanya aja, mereka sepakat gitu, terkumpul loh 34 juta. Wah. Gitu. Itu loh, jadi saya percaya anak muda justru ini, kalian juga akan diberkati waktu kalian sungguh punya hati. Saya lihat anak-anak muda juga dibukain jalan lah. Pekerjaan-pekerjaannya nanti Tuhan bukain jalan, nggak tahu bagaimana lah. Gitu ya. Tapi jangan dengan pahit gitu, jangan pahit sama gembalanya gitu. Lakukan, minta izin aja supaya kalian punya keleluasaan aja lah. Oke, gembala belum support nggak apa-apa, tapi kalian jalan kan untuk Tuhan lakukan, bukan untuk gembala gitu. Lakukan itu aja gitu. Waktu lakukan yang terbaik, kan asal nggak di stop, jangan karena nggak disupport terus jadi lemes, kepahitan ya. Kalau udah mulai kepahitan ya udah habis deh. Iya. Saya bilang kalau udah kepahitan habis. Gitu. Ya. Amin. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih nyambung dari jawaban Om Agus juga. Kali ini mau bertanya ke Pastor Fandi. Jadi ada yang bertanya, bagaimana caranya menghadapi rejection tapi gak kepahitan, gak baperan. Karena mungkin ini dia sudah mengajukan proposal berkali-kali begitu ya. Jadi pengerja udah setia udah lama, tapi kok gembala gua kok gak berubah-ubah gitu. Capek hati dia. Tapi dia masih bertanya ini artinya masih ada harapan nih Ko Fandi. mungkin di rejectnya gak semua kali kok, mungkin kayak di reject dikit gitu ya. Jadi intinya ya mungkin ada punya keinginan gitu ya, ada rencana. Mungkin rencana juga bukan rencana kecil, tapi kita mau bikin pemuritan yang besar, tapi ya mungkin gak bisa. Jadi gimana caranya supaya anak muda tuh tetap merasa bisa setia, cinta gereja lokal, tetap setia sama gembala. Meskipun ya kurang begitu bisa terrealisasikan ya idenya. Ya mungkin ini pengalaman saya aja mungkin ya. Jadi saya kan juga ketua youth di GBI Sukawarna Rayon 2 Bandung itu, sebagai ketua youth itu, ketua departemen itu hampir 13 tahun. Jadi 2004 sampai 2017. Pertama-pertama ya sama, proposal ditolak, ini segala macam ditolak. Jadi akhirnya satu hal yang saya lakukan adalah ketika kita mengalami penolakan dan kayaknya nggak ada jembatan dengan gembala, ya kita sebagai pemimpinnya, ketua youth-nya yang harus jadi jembatan. Jadi waktu itu saya masih gembala, kami itu masih almarhum Pak David Cakra. Jadi yang saya lakukan adalah begini, saya harus kenal Pak David Cakra, saya harus kenal Om David.
saya harus dekat sama Om David. Padahal kadang-kadang jabat tangan aja saya ngegeter karena takut dulu itu ya. Tapi akhirnya saya belajar untuk deketin almarhum Pak David Cakra. Jadi saya perhatikan, oh kalau Om David ke kantor itu kurang lebih jam berapa range-nya. Saya tunggu, kalau Om David datang, saya langsung bukain pintu. Saya langsung bawain tasnya. Saudara, ini bukan menjilat loh ya. Saya hanya lakuin bagi saya gini, saya dapat bocoran lah sedikit dari temannya Om David. Pak David itu begini, oh ya. Jadi saya lakukan itu. Pak David itu seneng dilayani. Jadi saya bawain. Terus ke kantor, saya duduk. Terus ditanya, ngapain kamu duduk? Bingung saudara. Ya udah saya keluar lagi. Tapi saya lakuin besoknya lagi, saya duduk lagi. Enggak Om, mau ngobrol sebentar. Obrol apa? Kamu ada apa? Enggak, Om ada apa enggak? Enggak ada, ya udah keluar lagi. Oke, bangun kedekatannya sampai kayak gitu ya kok ya berarti. Berapa hari datang lagi, saya coba lagi sampai saya perhatiin kalau Om David buat kopi kayak gimana. Oh, kalau Om David buat kopi begini. Suatu kali saya bilang, dia mau bikin kopi. Om, saya buatin kopinya. Salah saudara, pahit kata dia. Tapi saya coba sampai akhirnya, nah ini benar, begini kopi itu. Sampai saya belajar cara bikin kopi, saya belajar, oh kalau dia begini berarti dia ngantuk, kalau dia begini berarti dia mau makan, kalau dia begini berarti dia serang rasanya begini dan begitu dan begini begitu. Sampai akhirnya saya merasa, ngerasa saya cukup dekat dengan beliau. Sampai akhirnya sebelum Pak David meninggal pun, saya masih ingat pada berapa hari terakhir kami ketemu, Pak David itu masih ngomong saya, temenin Om ke Jogja ya, nanti yang lain gak usah ikut, kamu aja temenin Om. Nah saudara, bagi saya, kalau Pak David keluar kota, HMC misalnya sama Pak Niko, pasti ajak saya. Dan saya sudah tahu kalau ajak saya harus di bandara jam berapa, saya harus kopernya harus bagaimana, dia breakfast gimana, dia bangun jam pagi harus jalan kaki, saya harus sudah standby di depan lift untuk jalan kaki bareng beliau. Dan akhirnya karena saya mengenal Pak David, dia akhirnya bisa mengerti tentang youth. Dia bisa mengerti tentang kegerakan anak muda. Kalau dia marah, marahnya ke saya. Kalau dia tegur, tegurnya ke saya. Dan saya bersyukur saya adalah orang, kalau mungkin di sini tahu Pak David Cakra rasanya gak mungkin pernah marah. Pak David baik. Saudara, saya bersyukur orang yang paling sering dimarahin. Bahkan di depan umum. Di depan full timer gak ada yang pernah dimarahin. Saya dimarahin di depan umum, diteriakin, kamu sombong. Bagi saya gak sakit hati saudara, karena saya kenal bapak saya. Saya dimarahin, dia masuk kantor, saya masuk kantor, saya bilang, Om sorry lah Om, udah tumpang tangan lagi lah, saya minta maaf, diketawa lagi. Jadi bagi saya cukup dekat dengan beliau dan itu yang membuat akhirnya pelayanan youth akhirnya bisa mengalami kemajuan demi kemajuan. Itu nggak mudah memang, tapi mungkin itu bisa dicoba. Jadi daripada kita bingung, kita menggerutu, kita bahkan berdoa yang kurang baik kadang-kadang, bahkan kepikiran untuk pindah. Saudara, banyak kali kadang-kadang saya kepikir untuk pindah, tapi sampai akhirnya saya belajar bagaimana untuk tetap loyal sama Pak David itu nggak mudah. Tapi buahnya kelihatan. Ya. Ini bicara gini, sekarang tuh maaf kadang-kadang anak muda mikirnya cuma wah Gembala nggak ada hati Bapa. Padahal kita semua sebetulnya kita nggak bisa punya hati Bapa, kita sendiri nggak akan punya hati Bapa kalau kita nggak pernah punya hati anak. Yang tadi Fandi lakukan itu sebetulnya ini hati anak yang sebenarnya. Ini hati anak yang sebenarnya ini. Gitu. Kan coba kalau kalian deh, papa mama di rumah aja. Coba kalau anak yang memang bisa manja-manja sama papanya, sama anak yang wah kayaknya papa gini jauh gitu jaga jarak. Coba papa mama otomatis lebih dekat sama yang mana? Nama sama dari mana pertanyaannya? Saya Yeskiel dari Rayon 1C Jembatan 2. Saya ingin bertanya sih tentang fleksibilitas yang dari tadi udah disebutin bahkan dari yang sesi pertama kayak gitu. Nah dengan perubahan yang begitu banyak yang terjadi gitu, bukan hanya kita kira perubahan-perubahan yang ada justru mungkin bisa bawa sebuah hal yang baik kayak gitu, tapi justru malah menambahkan tantangan yang lebih banyak lagi buat kita semua. Gimana caranya kita tahu di mana kita harus tahu seberapa jauh kita bisa fleksibel, kayak do and don'ts atau kayak red line-nya di mana kita nggak bisa lewatin hal itu. Karena gak sedikit
suara-suara di luar sana yang menilai gereja tuh bahkan dinilai sampai sesat gitu mungkin bisa dibilangnya, karena mencoba untuk fleksibel atau mencoba untuk mengerti mereka lebih, padahal kan tujuannya bukan untuk itu kayak gitu. Jadi paling untuk hal itu kayak apa do and don'ts-nya, apa yang terus harus kita tetap pertahankan kayak gitu selagi kita mencoba untuk tetap fleksibel juga. Itu aja, terima kasih. Oke, mungkin saya sedikit jawab, nanti mungkin bisa ditambahkan. Jadi memang untuk fleksibel ini saudara kita perlu untuk seimbangkan dengan yang namanya spiritual yang kuat dan juga sikap-sikap kehidupan. Jadi bagi saya punya urutan. Jadi kalau saya punya apa ya disebutnya prioritas. Jadi yang perlu dibangun oleh kita nih sebagai hamba-hamba Tuhan adalah hubungan sama Tuhan. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan yang kuat, kemudian kita punya gaya hidup yang baik, percayalah Tuhan akan bicara sama kita sampai batas mana. Nah ini memang susah kalau kita standarkan, setiap daerah beda masalahnya, beda nilainya, tiap kota berbeda lagi, bahkan tiap kota, tiap kelurahan, tiap kecamatan kadang-kadang beda, begitu kan. Jadi gak ada standar yang pasti, tetapi saya percaya Roh Kudus akan bicara sama kita sampai batas mana itu akan bisa. Dan kita perlu satu hal tadi yang disampaikan sama Om Agus, mungkin saya sedikit tambahkan lagi, kita perlu ada otoritas yang menaungi kita supaya kita nggak kebablasan. Karena kalau kita nggak ada yang otoritas di atas kita bisa semaunya dan akhirnya kita bisa kacau. Dan banyak kan gerakan anak muda yang awalnya bagus, ujungnya jadi nggak karuan. Karena nggak ada otoritas, nggak ada yang jaga. Kadang-kadang kita perlu orang tua yang juga kadang-kadang sangat disiplin begitu kan, yang kadang-kadang kaku menurut kita, tapi kekakuan mereka menjaga kita sebenarnya. Nah jadi mungkin itu yang perlu ditambahkan. Jadi fleksibilitas itu batasnya sampai mana adalah kalau saya adalah kebenaran firman Tuhan dan otoritas itu yang akan menjaga kita. Jadi perlu pengajaran ya. Bagi kita anak-anak muda, saya mungkin tadi yang disampaikan Om Agus, sonship itu harus dibangun. Jangan tinggalkan sonship. Kadang-kadang kita gak mau kita nuntut tapi kita gak pernah membangun. Ya. Kita harus coba bangun sikap kita sebagai anak kepada Bapa. Dan itu akan menjadi, hubungan kita akan menjadi lebih baik. Oke. Dari Pastor Fandi saya coba nambahin. Saudara, apa yang coba kami lakukan adalah bahwa kita selalu terapkan begini saudara, vision itu dari gembala, ya dari pastoral itu vision. Nah untuk bisa menerjemahkan visi dan saudara mau bikin apapun di vision gitu misalnya, itu kita nggak pernah ikut campur tapi kita lepaskan kepada next generation atau kepada anak-anak muda. Tapi saudara tahu nggak, selain dari vision dari atas, yang kita pegang itu adalah yang dari bawah, bahan bakunya. Jadi biasanya Pastor Andi gini, oke, pokoknya bulan ini saya mau nasi goreng. Nah, misalnya Pastor Andi bilang gini, saya mau nasi goreng. Jadi apa? Kita tidak akan pernah batasi, kalian mau masak nasi goreng cara gimana, mau cara Chinese kek, mau cara apa kek, mau cara apapun, terserah kalian kreativitasnya. Tapi selain visionnya dari atas, kita pegang yang dari bawah bahan bakunya. Nah ini kita siapin nih bahan baku, kalian perlu apa? Bawang merahnya ini ada, bawang putihnya ini. Jangan ambil bawang merah sendiri, jangan ambil bawang putih sendiri. Kalian perlu cabai, ini cabainya. Kalian perlu apa lagi? Kenapa saudara? Karena seringkali biasanya kebablasan. Visinya udah ada, dia ngelola tapi bahannya apa? Comot sini, comot sana. Pengajaran apa? Sehingga saudara kita belajar supaya tetap ada arahan, vision dari atas, bahan tetap juga dipegang dari atas. Anak-anak muda berkreasi di mana? Di sisi ini nih. Kreativitasnya mau bikin nasi gorengnya terserah kayak mau pakai nanas, mau pakai nasi goreng Chinese kayak mau pakai babi panggang kayak apapun silahkan gitu kan. Jadi mungkin itu sih tambahin. Oke, baik. Tadi pertanyaan terakhir, boleh langsung ditanyakan. Oke, salam, saya Neil dari GB Sawangan. Saya ingin bertanya kepada Pastor bahwa hal disciple yang kalian lakukan gitu, yang sudah dibuat, bagaimana bisa memastikan bahwa setiap jemaat atau siapapun itu bertumbuh dalam
komunitas baik dan juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus gitu. Pendewasaan setiap rohaninya gitu. Setiap mereka sudah bergabung dengan komunitas yang mungkin yang baik. Nah, memastikan buat setiap mereka juga ternyata bertumbuh dalam pendewasaannya terhadap Tuhan Yesus gitu. Terima kasih. Saya coba jawab. Paling gampang itu dimonitor lewat komsel. Paling gampang lewat KUL. Kalau jemaat yang cuma pengunjung, kita nggak tahu. Yang cuma datang hari Minggu, we don't know. Tapi kalau mereka masuk dalam KUL, kita akan tahu. Dan paling mudah, dan saudara jangan terbatas dengan istilahnya tahu dari mana mereka menghidupi kebenaran firman. Along the way, jatuh bangun mereka akan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Karena orang pasti jatuh bangun, saudara. Orang pasti jatuh bangun. Tapi selama ada guidance pastoral dari atas dan gembala KUL-nya mengerti tujuannya mau ke arah situ. Jatuh bangun is okay, gak apa-apa. Tapi mereka tahu bahwa tujuannya itu mau serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi pertanyaannya bagaimana cara memastikan mereka tumbuh dalam kebenaran? Ya satu, you have to show up in the community. Saudara harus memastikan dirimu terhisap dalam komsel, terhisap dalam ibadah raya, terhisap dalam pelayanan. Karena seperti tadi kata Pastor Fandi, jaring laba-laba. Semakin banyak titik yang kamu bisa connect di gereja lokal, maka akan makin banyak potensi akuntabilitas. Ya dong, the logical consequences dari jaring laba-laba adalah banyak accountability partner yang kenal. Kalau saya jatuh, saya macam-macam, orang akan tahu, loh kok dia begini? Karena orang tahu saya dan saya akan bertanggung jawab. Oh iya sorry saya jatuh, saya gak boleh gitu. Tapi kalau orang gak kenal saya jatuh, gak ada yang tahu. Jadi hidup dalam komunitas itu menjaga sekali.